Tetap jangan skip, jangan di skip. Pokoknya pantengin terus ya, jangan di skip. Karena aku di sini akan membagikan kebahagiaan kepada kalian. Kebahagiaan apa itu? Karena ada update Canva di tahun 2023. Jadi jangan skip ya, supaya kalian tidak gagal paham dan tidak ketinggalan informasi yang penting dari video aku ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Ibu Channelnya tutorial segala ayah. Nah, oke sahabat, terima kasih ya untuk kalian yang selalu support channel aku dan selalu pantengin terus channel aku. Tutorial apapun di sini selalu ada, jadi tungguin aja. Setiap videonya pasti ada video-video menarik untuk kalian, yang menarik untuk dibahas tentunya ya. Nah, oke sahabat, di video kali ini aku membahas tentang update Canva tahun 2023 khusus di bulan Maret ini. Sungguh luar biasa. Apa saja update-nya? Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang sangat naik pesat ya, kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, sama dengan Canva juga mengupdate terus fitur-fiturnya supaya kita semua pengguna Canva tidak ketinggalan dengan teknologi baru juga fitur-fiturnya ya. Nah, sekarang fitur-fitur Canva itu lebih menarik dan lebih baik menurut aku, lebih bagus dan juga lebih komplit. Nah, apa saja update Canva di tahun 2023 ini, khususnya dalam bulan Maret ini yang signifikan menurut aku ya. Yang bisa kita pakai itu keuntungannya sangat memudahkan kita sebagai pengguna. Nah, Canva juga menurut aku ini harta karun buat para konten kreator, tapi masih jarang ya, menurut aku masih sedikit lah warga Indonesia yang menggunakan Canva untuk kebutuhan kontennya ya. Karena apa, menurut aku Canva sudah sangat lengkap ya, dari mulai konten kreator YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, semuanya ada kalau kita mau ngulik-nguliknya. Termasuk juga untuk percetakan, poster, dan yang lainnya itu Canva udah menyediakan banyak banget template yang bisa kita gunakan langsung, atau kita juga bisa mendesain langsung. Nah, karena memang jarang orang yang mau mendesain karena ngerasa ribet ya. Tapi di sini juga Canva menyediakan banyak template yang bisa kita modifikasi aja, itu mudah banget ya sahabat. Nah, oke, apa saja update Canva di tahun 2023 ini? Yang pertama yaitu dari segi tampilan. Nah, dari segi tampilan di sini aku mereview dari HP Android ya. Di sini aku menggunakan Canva versi web. Mungkin tampilannya akan berbeda lagi di Canva versi aplikasi atau juga dalam tampilan iOS. Di sini ada perbedaan di menu yang ada di bawah ya. Hanya berbeda di letaknya saja, letak beberapa menu yang ada di bawah. Sesungguhnya menu yang ada di bawah ini sudah beberapa kali update ya. Yang pertama di sini ada beranda, lalu template dan juga proyek. Di sana hanya beda tata letaknya saja, dan yang terakhir itu ada simbol Nah, di sini ada tipe akun. Di sini tertulis Canva Pro karena di sini aku menggunakan Canva Basic. Lalu perbedaan selanjutnya adalah tata letak di simbol plus ini. Nah, simbol plus ini biasanya berfungsi untuk kita memulai mendesain, memasukkan ukuran khusus atau ukuran-ukuran yang disediakan oleh Canva ya. Asalnya ada di sebelah kanan di bawah, sekarang sudah ada di tengah. Lalu untuk menu-menu atau fitur yang tersedia di Canva di yang sebelah atas ini, sesungguhnya di sini tidak ada perbedaan, mungkin ada penambahan lagi fitur-fitur baru yang Canva berikan. Nah, apalagi yang berbeda dari yang lainnya yaitu simbol untuk mengecek tipe akun kita. Nah, di sini ada tulisan Canva Pro ya. Jadi kita sangat mudah sekali membedakan akun kita itu tipe apa, tipe basic kah, Canva for Education kah, atau Canva Premium, atau juga Canva Team. Jadi di sini tulisannya beda. Nah, lalu di sini ada simbol menu ya, yaitu yang ada di pojok kiri atas. Asalnya ada di pojok kanan bawah, sekarang ada di pojok kiri atas. Nah, di sini menunya yaitu tersedia. Coba kita rubah ke mode tim. Di sini aku merubah ke Canva for Education. Nah, simbol ini berubah ya menjadi simbol pendidikan atau education. Nah, jadi simbol itu memudahkan kita membedakan antara akun satu dengan akun yang lain, tipe akun kita itu menjadi tipe akun apa. Nah, sedangkan di sini aku masuk ke akun tim. Di sini akan ada tulisannya tim. Apabila kita menggunakan Canva Pro, pasti tulisan di situnya yaitu Canva Pro. Nah, oke, kita kembali lagi ya ke Canva Basic.
atau Canva gratis atau Canva basic yang gratis ya. Kita kembali lagi, cara kembalinya masuk ke strip 3 yang ada di pojok kanan. Nah, lalu ada update Canva lainnya yaitu teknologi AI atau artificial intelligence. Bukan hanya ChatGPT ya yang bisa mempermudah kalian dalam melakukan sesuatu. Nah, Canva juga punya AI di sini tersedia di Canva Docs. Jadi langsung aja kita masuk ke Canva Docs. Kita membuat dokumen. Di sana ada AI yang sangat luar biasa, saingannya ChatGPT dong. Bisa dong kita saingkan dengan ChatGPT ya. Cara pemakaiannya, kita masuk ke Canva Docs dan ini ada di halaman pengeditan Canva Docs. Masuk ke simbol cermin yang ada di bawah. Lalu di sini ada tulisan ajaib atau Magic Write ya. Nah, fungsinya sama, kita klik aja ini dan caranya kita tuliskan apa yang kita butuhkan. Misalkan di sini aku memerintahkan apa saja langkah-langkah untuk menjadi seorang YouTuber. Dan oleh AI-nya Canva kita disediakan 5 langkah menjadi seorang YouTuber. Yang pertama itu tentukan tema atau niche ya, kita bisa baca-baca aja di sini. Menurut aku ini memang sudah akurat ya, dan di sini juga Canva-nya sudah memberikan peringatan atau disclaimer di bawahnya. Sudah kita baca semua, kita lihat scroll ke atasnya. Ya, dibuat dengan AI menggunakan canva.co Magic Write. Nah, teknologi ini masih baru dan dalam proses penyempurnaan. Jadi kalian harus mengecek dulu keakuratannya. Oke, Canva di sini sudah mendisklaimernya ya. Tapi menurut aku ini berfungsi dengan baik, dan bedanya antara ChatGPT dan dengan Canva Docs ini, dengan Magic Write ini, bedanya adalah apabila ChatGPT bisa menjelaskan begitu detail, tetapi kalau di sini Canva Magic Write ini hanya memberikan pokoknya saja karena ini basisnya untuk dokumen, begitu ya sahabat. Nah, oke, kita lanjut lagi, kita coba sekali lagi ya, ide konten YouTuber yang viral. Nah, kita tunggu prosesnya. Dan di sini kita diberikan 10 ide konten yang viral. Boleh kalian baca satu persatu ya, dari mulai yang pertama yaitu challenge atau tantangan, yang kedua konten lucu dan humor, yang ketiga vlog perjalanan dan dinasti wisata menarik, video tutorial atau review produk dan yang lainnya. Boleh kalian gunakan ya. Menurut aku ini bagus banget AI-nya Canva, nggak kalah saing dari ChatGPT. Nah, selain Magic Write ini ada juga AI Canva yang menurut aku menarik banget ya. Nah, untuk Magic Write ini sebenarnya bukan hanya sekarang, tapi sebelumnya juga sudah ada ya Magic Write, tapi waktu itu Magic Write ini hanya di akun Canva yang tertentu, tidak semua akun Canva bisa menggunakannya. Nah, di sini juga aku menggunakan Canva Basic dan sudah saya coba di akun Canva for Education punya aku yang tadi, ternyata Magic Write-nya tidak bisa berfungsi, hanya bisa di Canva Basic. Oke, selanjutnya di sini ada yang baru lagi yaitu dari tulisan ya. Nah, dari tulisannya ada gaya tulisan. Gaya tulisan biasanya kita harus masuk dulu ke simbol plus, lalu kita klik teks dan baru di sini kita bisa menyesuaikan judul, subjudul dan yang lainnya. Tapi sekarang sudah ada di menu yang di bawah ya, jadi lebih menggampangkan kita. Lalu di sini untuk efek. Nah, efeknya ada yang baru di sini yaitu efek tulisan. Ini dia, garis tepi. Mungkin untuk pengguna perangkat lainnya sebenarnya efek ini sudah tidak aneh, tapi di Canva ini efeknya baru ada dan bisa kita gunakan. Boleh kita saingkan dengan pengeditan lain ya. Selain itu menu yang lainnya sama ya, menu yang ada titik 3 ya juga sama. Nah, untuk kalian mungkin yang lebih tahu update Canva mengenai teks dan yang lainnya, boleh kalian sharing juga ya di kolom komentar. Dan yang menarik lainnya di sini ada di menu aplikasi ya. Nah, di sini ada yang lagi naik daun, berarti ini artinya yang lagi viral, yang banyak dipakai oleh kreator Canva. Nah, di sini juga seperti biasa kita bisa memasukkan foto, audio, video dan juga bagian yang lainnya ya. Dan di sini ada yang terpopuler, ternyata di sini kita bisa membuat QR code. Jadi di Canva kita bisa membuat QR code sendiri ya, tanpa batasan, asalkan kita terarah aja.
Nah, di sini juga selain QR code ada Google Drive, emoji, dan YouTube. Dan ada juga yang lainnya seperti Givi dan yang lainnya. Terus di sini ada AI-nya Canva yang bagus lagi. Di sini ada text to image ya. Text to image adalah merubah suatu kata menjadi sebuah gambar. Selain itu di sini juga ada Bitmoji, ada QR code, dan kita bisa menemukan konten dari situs-situs lainnya seperti Google Map, YouTube, dan yang lainnya ya. Canva sekarang sudah banyak terkait dengan aplikasi-aplikasi eksternal lain. Di sini sudah tersedia, sudah tertera apa saja yang bisa kita akses dari Canva, termasuk Facebook, Google Drive, Google Foto, Instagram, dan yang lainnya. Lihat banyak banget ya, sahabat. Nah, di sini kita coba gunakan AI Canva-nya yang luar biasa, yaitu text to image. Jadi memudahkan kita ya apabila kita mencari sesuatu gambar, kita bisa paparkan di sini kalimatnya dengan sertakan objek, warna, lokasi, lingkungan, dan orang. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kita bisa merubah gayanya, hasil gambarnya itu bisa berupa seni, lukis, gambar 3D, dan foto. Lalu untuk rasio ukurannya ada ukuran persegi, horizontal, dan juga vertikal. Oke, di sini aku mau coba ini ya, kita masukkan saja. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, contohnya yang ini aku mau masukkan panda naik sepeda di tengah kota. Coba kita tunggu ya. Nah, di sini ada peringatannya, mengubah kata-kata menjadi gambar memang sulit. Mohon menunggu selagi. Nah, ini hasilnya ya. Nah, apabila kalian tidak puas dengan hasilnya, kalian bisa klik bar yang warna ungu itu ya, klik buat lagi, maka dia akan merefresh dan mencarikan gambar yang lainnya, atau kalian akan memulai mencari gambar yang baru, tinggal klik aja mulai dari awal. Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk hasil gambarnya kita di sini akan rubah menjadi gayanya sebagai foto. Nah, kita coba ikan koi berenang di kolam, kita buat gambar. Tunggu. Nah, ini adalah hasilnya ya. Menurut aku ini lumayan cukup berfungsi dengan baik ya. Coba kita dengan tulisan, dengan lukisan, hasil lukisan. Di sini aku mau minta apa ya? Oke, Presiden Republik Indonesia. Apakah Pak tahu siapa Presiden Republik Indonesia? Kita lihat hasilnya ya, sahabat. Jeng-jeng. Ini hasilnya ya, sahabat. Mungkin aku juga nggak terlalu detail untuk meminta Presiden Indonesia itu yang keberapa. Dan ini hasilnya yang namanya robot ya, pasti ada sedikit kekeliruan. Nah, itu dia update Canva yang menurut aku membawa kebahagiaan untuk kita pengguna Canva ya. Nah, untuk kalian yang lebih tahu mengenai update Canva lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar aja ya. Terima kasih sudah menonton, see you next video, dadah, assalamualaikum, thanks for watching.